Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Teman-teman, please subscribe, like, and give comment to my YouTube. Pada hari Rabu kemarin, Ketua Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Kiai Haji Yahya Stakuf, membuat suatu pengumuman yang sangat mengagetkan. Pengumuman itu adalah bahwa UI menangguhkan gelar doktor untuk Bahlil Lahadalia. Dan buat saya, ini adalah suatu yang bukan mengejutkan, tapi suatu yang membanggakan. Kenapa demikian? Karena sebagai alumni dari Departemen Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional FISIP UI, masuk pada 78 dan keluar pada 83, ini akhirnya UI mempertahankan yang namanya nama baik dari alma mater kami. Mengapa demikian? Karena Anda tahu untuk mendapatkan gelar doktor di Universitas Indonesia, itu paling tidak seorang kandidat doktor itu harus mengalami suatu proses paling cepat 3 tahun. Dan itu harus melalui suatu proses, saya beri contoh misalnya, bahwa seorang kandidat doktor itu harus kemudian mengajukan proposal, dan proposal itu kemudian disetujui oleh para guru besar dan juga dosen di departemen ataupun fakultas ataupun program studi. Dan kemudian dalam waktu 6 bulan biasanya proposal itu diuji kembali untuk kemudian apakah ini layak untuk melakukan penelitian atau tidak. Dan dari hasil ujian itu barulah seorang mahasiswa atau kandidat dokter itu melakukan penelitian, ya, pengumpulan data, baik itu yang bersifat lapangan ataupun yang bersifat kepustakaan. Dan dari situ ada lagi ujian yang disebut dengan ujian hasil penelitian lapangan. Dan barulah lagi lanjut dengan proses pembuatan dari bab ke bab sampai selesai. Dan begitu selesai, itu ada ujian yang benar-benar komprehensif mengenai isi dari tesis tersebut, ya. Dan kalau dinyatakan lulus dari ujian mengenai apa isi dari tesis ataupun PhD disertasi itu barulah dibolehkan untuk yang disebut dengan promosi doktor. Dan ini prosesnya paling cepat 2,5 tahun dan paling mudah-mudahan tidak lambat, ya, yaitu 3 tahun atau 3,5 tahun. Kalau seorang calon doktor di UI itu selesai 3 tahun, dia berhak mendapatkan predikat sebagai doktor dengan cum laude, ya. Inilah satu proses yang boleh dikatakan normal di UI. Nah, sebagai seorang mantan dosen di Universitas Indonesia, ya, saya pernah mengajar S1 di Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Saya juga pernah mengajar S2 untuk Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan kemudian saya juga mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, ya, Manajemen Ilmu Politik, ya, Manajemen Komunikasi Politik. Saya punya sekali anak-anak bimbingan saya, baik itu untuk mengambil master ataupun mengambil doktor, ya. Dan setiap saya membimbing mahasiswa saya untuk program master ataupun doktor ataupun S1, yang saya pentingkan adalah bab 1. Mengapa bab 1 itu penting? Karena itulah yang akan menunjukkan kira-kira poin-poin penting apa saja yang akan masuk di dalam baik itu deskripsi ataupun di tesis ataupun disertasi. Dan saya selalu menekankan pada mahasiswa bahwa jangan menjadi mahasiswa yang lulus karena plagiat, ya. Ini suatu hal yang buat saya menjunjung tinggi kehormatan, ya. Dan apakah Bahlil kemudian dikatakan mengalami proses-proses tersebut, ya? Saya terus terang tidak tahu. Hanya para promotor, kopromotor, dan pengujilah yang bisa membuktikan hal itu terjadi atau tidak, ya. Seorang dokter itu bisa saja meminta mahasiswa ataupun mereka yang sudah menjadi sarjana untuk membantu dia melakukan misalnya penelitian lapangan ataupun penelitian kepustakaan. Tapi adalah suatu hal yang boleh dikatakan haram atau sangat diharamkan apabila disertasi itu ditulis oleh orang lain atau dia menggunakan ghostwriters, ya.
untuk menyelesaikan disertasinya. Apakah kemudian ini menunjukkan bahwa UI ataupun saya sebagai pribadi itu sangat anti kepada politisi yang mengambil gelar doktor di UI? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa demikian? Karena saya juga pernah membimbing mahasiswa yang juga aktivis politik, ya. Dan kemudian kita juga tahu beberapa politisi itu juga mengambil doktor di Universitas Indonesia, ya. Saya beri contoh misalnya Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang promosi doktornya hanya berselang 2 hari setelah bahlil. Dan pada sidang tersebut kebetulan saya juga hadir di situ, dan di situ ketua sidang menyatakan bahwa Hasto Kristianto bukanlah orang yang mencari gelar doktor melalui promosi doktornya di UI. Kenapa demikian? Karena dia sudah melakukan promosi doktor di Universitas Pertahanan Indonesia, ya, yang waktu itu menulis tentang geopolitik Bung Karno, dan untuk doktornya di UI dia menulis tentang ketahanan politik PDIP di bawah Megawati Soekarno Putri dalam menahan berbagai tekanan politik dari penguasa pada saat itu. Nah, kita lihat juga tahu beberapa politisi, saya beri contoh, ya, Gubernur Lemhanas saat ini, Dr. Aceh Hasan Satsili, ya, itu juga adalah seorang yang juga aktif di bidang akademis. Beliau juga seorang dosen non-PNS. Beliau juga mengambil doktor dengan benar-benar secara normal, S1 dari UIN, S2 dari Universitas Indonesia, bidang antropologi, dan kemudian S3 dari Universitas Pajajaran. Ya. Apa yang ingin saya katakan di sini, bisa saja seorang politisi itu kemudian juga mengambil gelar doktor. Tidak sedikit politisi-politisi lainnya juga mengambil gelar doktor di berbagai universitas. Saya beri contoh yang lain, ya. Beliau, ya, Aceh ini bukan cuma misalnya sebagai seorang dosen, sebagai aktivis politik, tapi dia juga pernah mengalami penggodokan di dalam karir penelitiannya ketika dia menjadi asisten dari Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita, ya. Dan teman di dalam proses itu adalah antara lain adalah Dr. Dadang Solihin, yang sekarang juga menjadi tenaga profesional di Lemhanas. Jadi termasuk rekan-rekan saya bekerja lah. Dan saya sendiri, ya, itu mengenal yang namanya Profesor Dr. Ginanjar Kartasasmita. Ginanjar bukan hanya seorang birokrat, dia adalah juga prajurit TNI AU dengan pangkat yang awalnya Letnan 1 dan berkarir di TNI AU selama 30 tahun, dan dia pensiun pada 1997 dengan pangkat Marsikal Madya TNI AU. Dan saya terus terang, ya, itu bertemu dengan Prof. Ginanjar itu cuma 1 kali dalam hidup saya. Di mana? Itu adalah di Universitas Ritsumeikan Kyoto, ya, yang pada saat itu saya kebetulan juga sedang berada di Kyoto, ya. Kebenaran saya menghadiri ceramah Pak Ginanjar, dan di situ saya boleh dikatakan sangat kagum dengan isi ceramah beliau. Dan di sini saya melihat bahwa beliau ini lagi-lagi bukan hanya seorang birokrat, bukan hanya seorang menteri pada era Pak Harto, ya, tapi dia ternyata juga adalah orang yang boleh dikatakan menjadi sokoguru dari alumni Jepang, ya. Dan apa yang diutarakan oleh Pak Ginanjar itu beliau bisa mengungkapkan secara runtut jalan pikirannya secara baik, ya, termasuk juga data-data yang dia buat itu benar-benar mengagumkan. Contoh lain, ya, apakah seorang prajurit TNI juga tidak bisa menjadi seorang ilmuwan, ya? Saya beri contoh misalnya Mayor Jenderal TNI Budi Pramono, ya. Beliau baru saja mendapatkan MURI sebagai seorang prajurit yang kemudian sangat aktif di dalam bidang keilmuan, ya, mendapatkan 12 gelar akademis, ya, dan juga kompetisi, dan beliau mengawali karirnya di bidang akademik, ya, selain menjadi prajurit Kopassus, ya.
itu ketika Prabowo Subianto menjadi Danjen Kopassus dan kemudian mengirim beliau ke Hull University di Inggris ya. Siapa lagi misalnya prajurit TNI yang juga misalnya sangat aktif di dalam bidang akademis ya. Yang muda saya beri contoh adalah AHY ya. Jadi AHY ini mendapatkan gelar S2 dari Universitas Harvard ya, dan kemudian baru saja menyelesaikan gelar doktornya dari Universitas Erlangga. Contoh lain dari prajurit TNI yang kemudian boleh dikatakan berhasil bukan saja dalam bidang tugasnya, tapi juga dalam bidang akademik, itu adalah Laksamana Madya Agus Setiaji. Beliau 2 hari yang lalu ya baru saja melaunching bukunya yang ke-7 ya. Mengapa Pak Agus Setiaji ini sangat boleh dikatakan memorable baik bagi diri sendiri, bagi diri saya sendiri maupun teman-teman yang hadir dalam launching buku beliau di Wisma Langlaut 2 hari yang lalu, pada Selasa yang lalu, itu karena beliau masa kecilnya boleh dikatakan sangat susah. Beliau pernah mengalami masa terjangkit yang disebut dengan hidrosefalus ya, yang Anda tahu ini bukanlah suatu penyakit yang boleh dikatakan ringan, tapi amat berat. Dengan kasih sayang dari ibunya, akhirnya beliau bisa sembuh, dan bahkan suatu yang benar-benar sangat-sangat mengagetkan, itu bahwa beliau akhirnya bukan cuma menjadi seorang anak kecil yang normal, tapi juga menjadi anak kecil yang memiliki suatu kekuatan otak, yang memiliki juga kekuatan otak dan fisik untuk kemudian mampu meniti karir sebagai prajurit TNI AL dan kemudian juga menjadi seorang akademisi yang boleh dikatakan hebat ya. Anda bisa bayangkan ya, beliau ini baru kemarin melaunching buku yang ke-7. Belum lagi ada lagi buku yang ke-8 yang masih dalam penulisan ya. Dan beliau adalah orang yang juga menduduki jabatan, pernah menjadi sekjen di Kementerian Pertahanan, dan kemudian orang yang juga memikirkan bagaimana mengenai alutsista Indonesia ke depan. Jadi Pak Agus Setiaji ini adalah juga orang yang boleh dikatakan memiliki suatu hal membanggakan. Jadi di situ menunjukkan bahwa baik itu politisi, baik itu akademisi ataupun prajurit TNI bisa saja mengambil gelar akademik sampai yang setinggi-tingginya dengan cara-cara yang normal ya. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, yang namanya akademisi itu sangat boleh dikatakan tidak menyukai kalau ada orang mengambil gelar akademik ya melalui apa yang disebut dengan proses tiban. Proses tiban itu adalah tiba-tiba atau ujuk-ujuk out of the blue gitu kan, jatuh dari langit, tiba-tiba dia bisa menjadi doktor misalnya, tanpa suatu proses yang sangat baik. Dan gelar akademik ini adalah buat kami sebagai orang universitas atau akademisi di lembaga penelitian, ini adalah suatu gelar yang amat sangat diagungkan. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan gelar akademik sebagai seorang doktor, itu bukanlah suatu prestasi yang gampangan. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi prosesnya itu benar-benar dari bawah, dan prosesnya itu benar-benar memakan waktu, memakan pikiran, dan memakan berbagai persoalan yang harus kita hadapi, baik itu persoalan yang terkait dengan akademik itu sendiri, maupun persoalan yang terkait dengan ekonomi, dan juga persoalan dengan keluarga. Dan karena itu, ya, buat saya, apa yang diumumkan oleh Kiai Haji Yahya Stakuf tersebut, ya, yang tentunya akan berlanjut dengan apakah Bahlil masih akan mengambil program itu sampai selesai, atau Bahlil berhenti sampai di sini saja, ya.
Ini lagi-lagi tergantung kepada putusan pribadi Bahlil dan juga putusan dari Dewan Guru Besar di Universitas Indonesia. Tapi lagi-lagi saya menyatakan berterima kasih kepada alma mater saya, Universitas Indonesia. Buat saya, alma mater ini membawa nama baik negara, dan karena itu kita harus tetap menjaga yang namanya martabat ataupun jiwa akademis dari lulusannya. Berikan komentar Anda.